Nah, ini kekalahan Hamas ini, saudara ya, sebenarnya kekalahan Islam ya, makanya mereka seluruh dunia ini kan bangkit. Dan kekalahan Hamas ini kekalahan Islam. Kenapa? Karena target mereka kan menghancurkan Israel, saudara. Kalau mereka sudah menghancurkan Israel, mereka lega, akan seluruh dunia akan hancur, saudara. Rumusnya kan itu. Tapi sekarang masalahnya Israelnya menang, Hamasnya kalah, maka seluruh dunia kalah, saudara. Seluruh dunia Islam. Ini bukan krisis, saudara ya. Kekalahan Hamas, ya. Kalau Hamas itu sudah kalah, sudah selesai, maka Islam kalah, saudara. Kalah sama orang Yahudi, ya. Ya. Ingat, Ottoman Turki kalah ya. Khilafah Ottoman ya. 1924 ya. Ya, kalah. Mustafa Kemal Atatürk ya. Udah kalah Islam, saudara. Sejak ini khilafah ini habis 1924, maka dunia Kristen lah yang menguasai dunia, saudara. Maka Kristen lah yang menguasai seluruh dunia, bukan Islam. Ya. Hamas adalah perlawanan, ini kan melawan Kristen kan. Ottoman kan selalu lawannya kan Crusader, saudara kan. Hamas, ya, Hamas adalah perlawanan terhadap Yahudi. Kalau ini kalah, ya sudah Islam selesai, saudara. Islamnya tamat, saudara ya. Seluruh dunia melihat kalau Islam kalah sama Kristen, kalau Islam kalah sama Yahudi, ya sudah tamat, saudara, mau apa lagi? Ini adalah udah tamat. Kalau Hamas ini udah kalah, ya udah selesai, saudara. Ya, Yerusalemnya damai kok. Kekalahan Khilafah Ottoman kepada Kristen menghasilkan Zionis, saudara. Ya, kekalahannya Ottoman Turki, Khilafah itu terhadap Kristen menghasilkan Zionisme kan, menghasilkan Yahudi kan. Lalu kalah lagi, saudara, Islamnya kalah. Ya habis, sudah selesai. Iya tambahan ya. Akibat pro Hamas ini, saudara ya, gara-gara Indonesia pro Hamas, dusta itu menjadi biasa, bahkan menjadi kewajiban, saudara ya. Anda lihat media-media itu, saudara ya, dan orang-orang yang bela ini pokoknya ngapusi sebohong-bohongnya, saudara ya. Begitu ketahuan pelintir lagi, saudara ya. Dan akhirnya itu mendarat daging di jiwa rakyat Indonesia. Ya, akhirnya orang Indonesia jadi suka ngaku sih, saudara ya. Jadi suka bohong. Bohong itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena berkali-kali berulang-ulang, dan itu menjadi kultur Indonesia. Merusak, saudara ya. Jadi kulturnya Indonesia, dia kultur apa? Kultur dusta, saudara. Jadi orang Indonesia suka bohong nanti. Ya. Anda lihat ya, kulturnya jadi kultur suka bohong, saudara ya. Itu kan mendarah daging lama-lama, saudara. Satu generasi, dua generasi, ya jadi, saudara, kamu. Terus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan itu halal dan normal. Ya, nanti di Indonesia kan wah, orang pemerkosaan, culik itu jadi biasa, saudara, nggak asing. Saudara, kalau di Indonesia itu naik angkot nggak bayar itu senang, saudara ya. Naik Transjakarta, naik kereta nggak bayar itu bangga, saudara ya. Kalau di sini malu, saudara ya. Yang bangga itu cuma orang-orang kadrun ini, orang-orang Arab ini. Bangga mereka ya. Tangkap, nangis, mereka dendanya bisa sampai 100-200 euro, saudara ya. Kalau di sini malu, saudara ya. Anda ketangkep di kereta tuh ya. Kalau di Indonesia kan Anda nggak malu, saudara kan. Naik kereta Anda bayar kan, Anda malah ada galakan kamu kan daripada masinis keretanya kan. Daripada yang meriksa kondekturnya itu kan. Halangan kamu, waduh, dibentak balik, saudara ya, kondekturnya kan. Kalau kamu tidak bayar kereta, tidak bayar ini kan. Kalau di sini kamu bentak-bentak begitu, ya cuma diem, terus di berhentian, dia telepon polisi, kamu masuk penjara, saudara. Di Indonesia itu, wah, jangankan cuma menculik, berdusta, saudara ya. Merkosa saja bangga kamu merkosa orang, saudara ya.
Kamu merkosa orang, saya bangga, enak ya, perut, aku bilang gitu kan. Waduh, legit ya, legit, kalau lu kenakan gue, kenakan apanya, dia trauma, kamu yang kenakan. Oh, bangga sudah cerita kemana-mana, gue tak anu, gue tak harap, bangga saudara, dan sekarang kan makin bangga. Wah, dulu kalau dengar cerita-cerita teman-teman saya dulu ya, jijik sekali ya. Wah, aku garap itu orang itu, tak garap, jijik banget ya, jijik banget. Orang-orang Islam ini kalau cerita-cerita gitu ya. Jadi akhirnya nanti benar salah itu bukan tergantung karena objektif yang benar dan salah, tapi tergantung ulama. Mereka nunggu, kata MUI bilang benar apa salah ya. Jadi Anda benar salahmu itu bukan tergantung hati nuranimu, tapi tergantung fatwa MUI akhirnya nanti saudara. Dan MUI itu banyak isinya. Dan intimidasi, kalau Anda berani beda, kamu diintimidasi. Terus kamu nurut intimidasi. Saya emang lawan saudara, dari dulu tak lawan saudara ya. Saya mah orang merdeka sih ya. Kalau kamu orang terjajah ya terserah. Kalau saya mah orang merdeka dan saya berusaha menyatakan, nah, ayo, saya tak fasilitasi loh, kita kumpulin duitnya. Saya fasilitasi, saudara. Kalau kamu tetap nggak berani, mah tolol, saudara ya. Fasilitasi loh, kita fasilitasi, kita kumpulin uangnya dari mulai untuk kasih makan, untuk tolong menolong, sampai bahkan untuk masalah sosial politik ini pun kita inilah gereja, saudara. Inilah gereja yang lengkap. Kita tidak terlibat dalam politik praktis, saudara, ya, tetapi kita menyuarakan kebenaran, karena kasih itu, ya, Anda harus ingat, saudara, ya, kasihmu tidak lengkap kalau tidak ada ini, saudara. Kasihmu, kamu bilang mengasihi, kasihmu tidak akan lengkap kalau kamu belum, ini ya, ayat 6. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, kalau kamu belum ini, kamu belum lengkap cintamu, saudara. Kalau ada ketidakadilan dan kamu hanya diam saja, ya, kamu tidak lengkap kasihmu, saudara. Kasihmu itu tidak benar, salah. Jangan-jangan kamu takut, bukan kasih, saudara. Ya, dan akhirnya rakyat takut sama ulama, kayak robot. Ada tombol gilanya, tombol gobloknya. Ya, kalau saya mah, biar pendeta juga saya hajar, saya tidak urusan, saudara. Nggak takut saya mah. Dulu saya waktu belum ketemu Tuhan Yesus ya, saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan aja tak maki-maki, saudara. Ya, pokoknya nggak ada takut lah. Kenapa kita harus takut, saudara ya? Dan apalagi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tambah nggak takut lagi, saudara ya. Tambah nggak takut lagi. Ya, saudara ya. Dan saya tahu ada penyertaan Tuhan di sana. Ya, nah, ini kekalahan Hamas ini, saudara ya, sebenarnya kekalahan Islam ya. Makanya mereka seluruh dunia kan bangkit. Dan kekalahan Hamas ini kekalahan Islam. Kenapa? Karena target mereka kan menghancurkan Israel, saudara. Kalau mereka sudah menghancurkan Israel, mereka lega, akan seluruh dunia akan hancur, saudara. Rumusnya kan itu. Tapi sekarang masalahnya Israelnya menang, Hamasnya kalah, maka seluruh dunia kalah, saudara. Seluruh dunia Islam. Ini bukan krisis, saudara ya. Kekalahan Hamas, ya. Kalau Hamas itu sudah kalah, sudah selesai, maka Islam kalah, saudara. Kalah sama orang Yahudi, ya. Ya, ingat, Ottoman Turki kalah ya, Khilafah Ottoman ya, 1924 ya kalah. Mustafa Kemal Atatürk ya. Udah kalah Islam, saudara. Sejak ini khilafah ini habis 1924, maka dunia Kristen lah yang menguasai dunia, saudara. Maka Kristen lah yang menguasai seluruh dunia, bukan Islam. Ya, Hamas adalah perlawanan, ini kan melawan Kristen kan. Ottoman kan selalu lawannya kan Crusader, saudara kan. Hamas, ya, Hamas adalah perlawanan terhadap Yahudi.
Kalau ini kalah, ya sudah Islam selesai, saudara. Islamnya tamat, saudara ya. Seluruh dunia melihat kalau Islam kalah sama Kristen, kalau Islam kalah sama Yahudi, ya sudah tamat, saudara, mau apa lagi? Ini adalah udah tamat. Kalau Hamas ini udah kalah, ya udah selesai, saudara. Ya, Yerusalemnya damai kok. Kekalahan Khilafah Ottoman kepada Kristen menghasilkan Zionis, saudara. Ya, kekalahannya Ottoman Turki, Khilafah itu terhadap Kristen menghasilkan Zionisme kan, menghasilkan Yahudi kan. Lalu kalah lagi, saudara, Islamnya kalah. Ya habis sudah selesai. Ya, sampai nanti kemudian orang Kristen dengan orang Yahudinya lengah karena merasa aman semuanya, ditusuk dari belakang sama orang Islam ini, saudara ya, suatu ketika. Mungkin sekitar 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, saudara ya. Maksimum 50 tahun lagi, saudara ya, maksimum. Ya, kurang lebih 30 tahun lagi. Ya, atau 20 tahun lagi mungkin. Ya, mungkin ya, 20 atau 30 tahun lagi. Dugaan saya ya, 20 atau 30 tahun lagi. Karena lengah itu satu generasi ya, saudara ya, 30 tahun. Anaknya, lengah ya, saudara ya. Jangan terjadi ya. Anda catat ya, tanggal 24 November saya hari ini ngomong ya. 24. Tapi sudah pernah saya kasih tahu ya kemarin ya, di video saya ya, di video saya nubuatan Islam akan habis 2024, tapi Indonesia akan dikuasai Islam 2024 ya, dan Islam akan menguasai dunia dalam 50 tahun ya, sudah saya kasih nubuatannya, saudara ya. Tapi ini kan hancur lebur Islam ini. Jadi tahun depan itu aman seluruh dunia. Indonesia aja yang ruwet, saudara. Hanya Indonesia yang ruwet, ya. Ruwet sekali, saudara ya. Oh, bentar, ini ada AK, new member, SPC Odongmi, ada Rio Valentina. Rio Valentino, sorry ya, Rio Valentino, sorry ya. Soalnya saya ada Mrs. Vita. Wah, semua saweran Anda kita sumbangkan kembali 30% ya ke yayasan-yayasan kita, saudara ya. Jadi kekalahan Hamas itu adalah kekalahan Islam, sudah selesai, saudara ya. Tamat, 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 tamat. Ya, nanti akan bangkit dalam 30 tahun, saudara. 20 atau 30 tahun. Siapa yang bangkitkan, saudara? Siapa, saudara, yang bangkitkan? Cina, RRC. Ya, karena RRC itu yang bisa membangkitkan Islam, saudara. Yang bisa menaklukkan Islam itu hanya Cina, saudara ya. Ya, Arab Saudi membangun Ka'bah. Arab Saudi, ini kan sudah pernah kita bahas ya, membangun Ka'bah, saudara ya. Mukaab ya, nama tempatnya namanya Mukaab. Ya, saudara, yang dibangun ini, saudara ya, di dalamnya nanti ada teknologi artificial intelligence, saudara ya. Ada teknologi artificial intelligence. Ya, Anda ingat ada malaikat yang ada di langit. Wah, ini menolong Hamas nih malaikatnya nih. Orang Islam kan paling suka yang begitu-begitu ya. Nanti artificial intelligence ini akan disebut ini Allah. Ya, akan digunakan oleh Arab ini buat menipu orang-orang Islam, saudara. Ya, ini ada ini ya, saudara ya, teknologi high tech ini, saudara ya, dalamnya ya. Nah, di sini nggak ada beritanya ya. Ini adalah nanti dalamnya ada artificial intelligence, high tech banget, saudara, ini ya. Buka up ini ya, Ka'bah yang baru. Nanti dalam itu bisa ngomong ya. Wah, ini Allah, nanti saudara lihat ya, nanti rambutnya Muhammad itu bisa dikloning, saudara. Ya, yang ada di Masjidil itu di Medina itu nanti bisa dikloning, saudara. Bisa dikloning dan dibikin artificial intelligence ya. Dan jadilah Wahyu 13 ini, saudara. Wahyu 13 ini akan terjadi, saudara. Ya. Mana nih?
Nah ini ya. Ia menyesalkan mereka ya, bikin patung ya. Aku melihat binatang lain keluar dari dalam bumi bertanduk dua sama seperti anak domba, berbicara seperti seekor naga. Ya, berbicara seperti seekor naga ya, dan seluruh kuasa binatang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya sembuh pada Islam ya. Dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Cina itu bikin matahari ya, saudara ya. Cina itu lagi bikin matahari. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda diberikan kepada untuk dilakukannya di depan binatang-binatang itu, saudara. Dan menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang untuk oleh pedang, namun tetap hidup itu. Supaya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung itu, ya. Nyawa kepada patung, patung itu bisa bicara. Ya. Ini kan artificial intelligence, saudara ya. Sehingga semua tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Persis kayak Babel Nebukadnezar ya. Nebukadnezar kan yang tidak mau menyembah patungnya Nebukadnezar dibunuh. Ia menyebabkan semua orang, besar kecil, besar kaya miskin, merdeka hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. 666. Syahadat Islam, saudara ya. Ya, jadi orang Islam kan seneng kan kalau nggak ada stigmata gitu kan, orang Islam kan seneng, saudara. Oh, ada malaikat, oh, dari Jibril menjaga. Oh, orang Islam tuh demen banget tuh yang begitu-begitu ya. Nah, nanti patung ini ya cloningnya Muhammad ini, saudara ya, bisa bicara. Ngeri, saudara, nanti ya. Tapi itu nanti setelah microchip itu dirusak. Jadi mereka masih menyimpan teknologi ini, saudara ya. Lihat ya, ini saya ngomong tanggal 24 November. Kamu ingat saudara ya. Oh, ini mah kelihatan jelas di mata saya, saudara ya. Jelas banget. Saya penglihatan ini clear banget penglihatan ini ya. Itu jadi, saudara ya. Allah yang melalui ini Imam Mahdi, yang melalui dan segala macam cara, saudara ya. Mesias palsu. Jadi Islam ini menantikan antikristus, saudara ya, yang menyelamatkan mereka, yang akan menghancurkan orang Kristen dan orang Yahudi. Antikristus ini akan menghancurkan orang Kristen dan orang Yahudi, saudara. Ya. Sementara kita lagi menunggu Mesias yang akan menghancurkan, Mesias yang akan menghancurkan orang-orang antikristus ini, saudara ya. Ya. Serem ya, saudara ya. Oke, ini Samsung Bobby lagi nih, silakan Samsung Bobby. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat